Haleluya, puji Tuhan. Shalom, selamat pagi saudara yang kasih dalam Tuhan. Kembali kita dalam program Setiap Pagi Bersama Tuhan. Setiap pagi bersama Tuhan artinya setiap pagi bersama dengan firman Tuhan. Karena saya percaya firman Tuhan adalah tuntunan kita agar kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan saya percaya firman Tuhan adalah jawaban buat setiap kita dalam setiap persoalan-persoalan yang kita hadapi dalam kehidupan ini. Dan saya percaya firman Tuhan adalah kekuatan-kekuatan buat setiap kita dalam menghadapi tantangan-tantangan, ujian, cobaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, dan kita mampu melewatinya karena kekuatan dari Tuhan. Karena itu, saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita buka hati kita siapkan hati kita, dan kita berdoa untuk kita mengerti firman Tuhan yang kita dengar dan kita baca pada hari ini. Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur, berterima kasih atas penyertaan Tuhan sepanjang hari, sepanjang malam dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan bangunkan kami pagi dan tidak kurang suatu apapun. Dan ke dalam tangan-Mu kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini. Tuhanlah yang menjaga, membentengi, melindungi, dan menuntun kami sepanjang hari ini, sehingga kami dibawa kepada keberhasilan, damai sejahtera, dan sukacita. Dan lebih utama, bawa kepada pengenalan akan Tuhan Bapa. Karena itu berfirmanlah buat kami, karena firman-Mu adalah jawaban buat setiap kami, kekuatan buat setiap kami, dan tuntunan buat setiap kami. Karena kami percaya bahwa lewat kuasa firman-Mu yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang beban berat diberi kelegaan, yang putus asa diberi pengharapan yang baru, bahkan yang terikat terbelenggu dilepaskan, dibebaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan urapi dengan kuasa Roh Kudus, sehingga setiap kata yang keluar dari mulut lidah hati hamba berasal dari isi hatinya Tuhan, yang tidak pernah kembali dengan sia-sia mengerjakan sesuatu dan memerdekakan hati kami. Kami percaya lewat firman Tuhan ini kami berjumpa dengan Tuhan, dan orang yang berjumpa dengan Tuhan yang akan cakap menanggung segala perkara. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, mari kita buka Alkitab kita yang terambil dari Yesaya pasal yang pertama. Yesaya pasal yang pertama ayat yang ke-17. Yesaya pasal yang pertama ayat yang ke-17. Belajarlah berbuat baik. Usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Nah, yang saya mau garis bawahi kalimat ini, belajarlah berbuat baik. Inilah yang akan kita bahas, belajarlah berbuat baik. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, tema kita pada hari ini, kalau saya membahasakan dengan bahasa yang lebih lebih gaul atau lebih fleksibel, bahasanya adalah bagaimana bisa memposisikan diri dengan orang yang tidak suka dengan kita. Jadi bagaimana Pak Pendeta saya bisa memposisikan diri sama orang yang gak suka sama kita. Nah, seringkali di dalam pekerjaan kita, dalam dunia bisnis kita, bahkan dalam dunia pelayanan kita bertemu dengan orang-orang yang gak suka sama kita, ya kan? Mungkin dia gak suka dengan gaya kita, dia gak suka dengan sikap kita, dia gak suka dengan cara kita menyampaikan pendapat, dia tidak suka dengan cara kita bergaul, atau cara kita dekat dengan pimpinan kita, dan lain sebagainya. Ada banyak ketidaksukaan yang orang itu lakukan dalam kehidupan kita. Tetapi saudara yang kasih dalam Tuhan, pertanyaannya adalah apakah kita harus membenci mereka? Apakah kita harus memusuhi mereka? Apakah kita harus menjauhi mereka? Bukan itu solusinya, karena membenci tidaklah mendatangkan kebaikan, memusuhi juga tidak akan mendatangkan sebuah perdamaian, bahkan menjauhi mereka justru tidak menyelesaikan sebuah persoalan. Tetapi yang pertanyaan yang penting di sini adalah bagaimana saya bisa memposisikan diri terhadap orang yang gak suka sama saya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, di dalam hal yang sudah saya siapkan dalam catatan saya, yang pertama adalah bagaimana saya bisa memposisikan diri dengan orang yang tidak suka dengan saya, yaitu yang pertama, belajar untuk mengerti bahwa kita ada bukan untuk menyenangkan orang yang tidak suka dengan kita. Jadi yang saudara harus pahami dulu bahwa kita itu ada di situ, kita ada di tempat kerjaan itu, kita ada di dunia bisnis itu, kita ada di dunia pelayanan itu, bukan untuk menyenangkan orang yang tidak suka kepada kita. Bukan itu. Kita berada di situ bukan untuk menyenangkan dia, tetapi kita berada di situ adalah untuk memahami pola pikir orang-orang yang tidak suka. Jadi kita ada di situ, Tuhan tempatkan di situ untuk memahami pola pikirnya. Bagaimana kita bisa berinteraksi, bagaimana kita bisa survive, bagaimana kita tetap melakukan tugas tanggung jawab kita, walaupun ada orang yang gak suka sama kita. Nah, bagaimana kita bisa memahami pola pikir dia itu. Memahami pola pikirnya bukan berarti mengiyakan cara yang salah kalau ada yang salah. Memahami pola pikirnya bukan berarti membela yang salah kalau dia salah. Bukan, tetapi memahami di sini adalah lebih kepada bahwa kita menghindari keributan, pertengkaran yang sia-sia. Tetapi yang utama, tugas tanggung jawab kita berjalan dengan baik. Yang terutama, tugas yang dipercayakan kepada kita berlangsung dengan baik. Nah, itu yang penting.
Yang kedua, saudara yang dikasih dalam Tuhan, yang saya pelajari adalah bagaimana kita bisa memposisikan diri kepada orang yang suka sama kita. Yang kedua yang saya pelajari adalah, yang saya catat di sini adalah sadari bahwa kita bisa ada di situ karena anugerah Tuhan. Jadi yang kedua yang kita sadari, kita ada di situ bukan karena kejebak, bukan karena ya kebetulan, bukan karena coba-coba, bukan. Kita ada di situ karena anugerah Tuhan. Ya, saya ada di situ karena dia ngajak sih. Saya ada di situ karena ya saya nggak enak sih sama pimpinan, habis dia ngajak. Bukan, kita ada di situ karena anugerah Tuhan. Kita ada di situ karena kepercayaan Tuhan. Nah, anugerah Tuhan di sini lebih dekat kepada kepercayaan Tuhan. Artinya adalah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, anugerah Tuhan pula lah, kepercayaan Tuhan pula lah yang akan membuat kita bertahan, yang akan membuat kita survive, yang membuat kita akhirnya memikirkan yang baik-baik dan tetap melakukan terbaik. Jadi anugerah Tuhan itu yang membuat kita berpikir yang baik, melakukan yang terbaik. Jadi saudara yang dikasih dalam Tuhan, ingat kita ada di situ bukan karena siapapun, bukan karena mereka, bukan karena kebetulan, tapi kita ada di situ karena emang anugerah yang Tuhan percayakan. Dan anugerah itu pula yang akan menuntun kita untuk memikirkan yang baik dan melakukan yang terbaik. Yang ketiga, yang terakhir, saudara yang dikasih dalam Tuhan, bagaimana kita memposisikan diri kita kepada orang-orang yang tidak suka kepada kita. Yang ketiga adalah arahkan pikiran kita bukan kepada ketidaksukaannya, melainkan kepada hal yang terbaik yang dapat dilakukan. Jadi arahkan pikiran kita bukan kepada ketidaksukaannya. Jadi kita jangan fokus, oh dia nggak suka saya begini, oh dia nggak suka saya kalau saya ada gini, harus begini, oh berarti saya nggak boleh begini. Jangan fokuskan itu. Jangan fokuskan kepada ketidaksukaan dia kepada kita, tapi fokuskan kepada hal terbaik yang bisa kita lakukan. Jadi fokus kita adalah gimana saya tetap lakukan yang terbaik. Di mana ketika dia menekan saya, di mana ketika dia berbuat curang sama saya, di mana ketika dia menunjukkan ketidaksukaan sama saya, gimana saya tetap melakukan yang terbaik. Fokuskan itu, saudara yang kasih dalam Tuhan. Saudara pasti bisa. Kenapa? Karena saudara berjalan dalam anugerah Tuhan. Karena saudara dalam penyertaan tangan Tuhan. Selamat menikmati pergumulan saudara. Selamat berjuang dalam pergumulan saudara. Saya percaya Tuhan bersama saudara. Tetap bertahan, tetap bersekutu bersama Tuhan, tetap memandang Tuhan, tetap maju dalam Tuhan. Dan seperti ayat ini bilang, tetaplah, belajarlah berbuat baik. Haleluya. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih kami diingatkan untuk tetap kami berbuat baik. Yaitu bagaimana tetap kami melakukan yang baik, tetap melakukan yang terbaik, dan tetap tugas tanggung jawab kita, kami lakukan sehingga hasilnya yang terbaik. Karena itu Tuhan mampukan setiap kami menyaksikan program ini tetap melakukan hal-hal yang terbaik dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam perusahaan mereka bekerja, dalam hal apapun yang mereka kerjakan. Mampukan mereka tetap berbuat baik sehingga fokus mereka bukan pada ketidaksukaan orang itu kepada dirinya, tapi fokus mereka tetap melakukan yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara ini kasih dalam Tuhan, sampai jumpa dalam program selanjutnya. Dan saya percaya sepanjang hari ini Tuhan bersama dengan saudara. Tetap maju dalam Tuhan dan jangan lupa subscribe channel ini, tetap dalam channel ini dan selalu akan diberkati Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.